Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatwa Rizky dari kelas MJ 205 Prodi Manajemen akan membawakan presentase UAS dari mata kuliah Ekonomi Makro NIM 2201010102070 dari dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso. Langsung saja, dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan didorong oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengeluarkan anggaran negara, kebijakan fiskal, dan regulasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, di sini ada Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah bank sentral negara dan memiliki mandat utama dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah. BI berperan dalam menetapkan kebijakan moneter, mengatur tingkat suku bunga, dan mengintervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI juga bertugas mengawasi dan mengendalikan inflasi guna mencapai target inflasi yang ditetapkan. Yang ketiga ada lembaga-lembaga terkait. Selain pemerintah dan Bank Indonesia, ada lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan ekonomi. Misalnya, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang bertugas menyediakan data statistik dan informasi ekonomi yang relevan, serta Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi dan mengatur sektor keuangan. Yang keempat ada DPR dan Komisi 11. DPR dan Komisi 11 atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang terkait kebijakan ekonomi. Komisi 11 DPR adalah komisi yang khusus membahas dan mengawasi masalah ekonomi dan keuangan. Ada dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 2021. Yang pertama ada nilai kurs yang menguat. Penguatan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS dapat membuat impor barang dan jasa menjadi lebih murah bagi perekonomian Indonesia. Hal ini bisa menguntungkan sektor-sektor yang bergantung pada impor seperti industri yang menggunakan bahan baku impor. Namun penguatan kurs juga dapat berdampak negatif pada sektor ekspor. Ketika rupiah menguat, maka produk Indonesia menjadi lebih mahal bagi negara-negara mitra dagang. Ini bisa mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, sehingga ekspor bisa mengalami penurunan. Yang kedua, nilai kurs yang melemah. Pelemahan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS dapat menyebabkan harga impor barang dan jasa menjadi lebih mahal bagi konsumen dan produsen di dalam negeri. Ini bisa berdampak pada inflasi, karena harga barang dan jasa yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat. Pelemahan kurs juga bisa memberikan keuntungan bagi sektor ekspor, karena produk Indonesia menjadi lebih murah bagi negara-negara mitra dagang. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekspor dan membantu meningkatkan PDB. Yang ketiga, inflasi IHK yang tinggi. Jika inflasi IHK tinggi, maka biaya hidup masyarakat akan meningkat dan daya beli konsumen dapat menurun. Konsumen mungkin akan lebih berhati-hati dalam berbelanja, sehingga permintaan akan barang dan jasa bisa menurun. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penjualan perusahaan. Inflasi yang tinggi juga dapat membuat BI lebih cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga yang tinggi bisa mengurangi minat investor untuk berinvestasi atau melakukan konsumsi besar-besaran sehingga bisa menekan pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Nilai tukar rupiah pada akhir hari Kamis 29 April 2021
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level bid atau 14.530 rupiah per dolar AS. Nilai tukar rupiah memiliki dampak pada perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi negara. Inflasi pada bulan April 2021 berada pada level yang rendah dan terkendali dengan perkiraan inflasi sebesar 0,08% MTM. Inflasi secara tahun kalender pada April 2021 mencapai 0,53% YTD dan secara tahunan sebesar 1-37% YoY. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Inflasi dan penyumbangnya. Inflasi di bulan April 2021 disumbang oleh beberapa komoditas seperti daging ayam ras, jeruk, minyak goreng, daging sapi, dan emas perhiasan. Namun beberapa komoditas juga mengalami deflasi seperti cabai rawit, bawang merah, kangkung, bayam, beras, dan tomat. Berikut ringkasannya. PDB dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah pandemi, banyak sektor ekonomi mengalami penurunan produksi dan permintaan. Sebagai hasilnya, produk domestik bruto PDB Indonesia pada tahun 2021 bisa mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Lalu ada tenaga kerja dan pengangguran. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan harus mengurangi produksi atau tutup sementara, yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, dan sektor informal merupakan sektor-sektor yang berdampak paling parah. Lalu ada inflasi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, inflasi cenderung rendah karena permintaan yang lemah. Namun perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai tukar, dan harga komoditas global dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Lalu ada kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk merespon dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, seperti stimulus fiskal, insentif pajak, dan dukungan keuangan bagi sektor-sektor yang terdampak. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dan sektor digital. Meskipun sebagian besar sektor menghadapi kesulitan, beberapa sektor digital seperti e-commerce, layanan pengiriman makanan, dan teknologi informasi mengalami peningkatan permintaan selama pandemi karena banyak orang beralih ke belajar dan beraktivitas online. Terima kasih presentasi PowerPoint dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.